Hidup itu kan, kalau bahasa Al-Quran, fa'idha faroghta fansab, kalau sudah tuntas ini ganti yang selanjutnya. Kalau kita sudah puas dengan yang sekarang, berarti kita siap menjemput yang selanjutnya. Kalau kita menerima anugerah-anugerah hari ini, berarti kita siap untuk ditambah lagi anugerah selanjutnya. Kalau kita masih belum puas dengan yang sekarang, ya tidak akan ditambah, wong kita belum puas. Yang sekarang berarti belum beres, masih kita keluhkan, masih kita komplain, masih kita protes. Jadi yang kelima, jadilah pribadi yang bersyukur. Jadi pribadi yang tidak mudah mengeluh, pribadi yang tidak komplain melulu. Jadi saya terima ya Allah situasi hari ini. Mungkin ini karena perbuatan-perbuatanku. Mungkin ada yang baik, ada yang buruk tadi ya. The law of cause and effect itu. Saya syukuri yang baik-baik. Dan aku mohon selanjutnya berikan aku. Nah, itu namanya siap menerima anugerah selanjutnya. Dan yang terakhir, untuk mencapai tujuan dari yang kita inginkan, menurut the law of attraction tadi, rencanakan dan usahakan langkah-langkah untuk menarik apa yang engkau inginkan. Orang yang pikirannya fokus pada keinginannya, sangat serius pada cita-citanya, itu pasti dia tidak diam saja. Jadi kelihatan. Jadi bukan orang yang minta terus tidur. Jadi dia minta, kalau memang benar-benar ingin terwujud, ya dia akan punya aksi-aksi, punya tindakan-tindakan, baik tindakan-tindakan untuk mewujudkan maupun tindakan-tindakan untuk bersiap menerima hasilnya. Jadi di yang terakhir ini sebenarnya sifatnya otomatis. Kalau kita sedang sangat cinta dengan seseorang misalnya, itu tanpa disuruh kan kita akan melakukan banyak hal untuk meraih cintanya. Ini sudah otomatis. Tapi kalau kita tidak terlalu cinta atau setengah-setengah, ya mungkin tidak terlalu serius juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan cintanya. Jadi logikanya seperti itu. Kalau kita memang cinta sama Allah, tidak perlu diperingatkan tiap hari, tidak perlu diancam-ancam dengan neraka, tidak perlu diiming-imingi dengan surga. Engkau pasti sudah selalu ingin dekat dengan Allah, melakukan aktivitas apapun yang membuatmu dekat dengan Allah. Ini otomatis. Jadi ini 6 langkah dalam konteks the law of attraction. Mintalah apa yang engkau inginkan, percayalah bahwa yang engkau inginkan pasti nanti akan terwujud. Persiapkan dirimu untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan. Kemudian visualisasikan, bayangkan keberhasilanmu dalam pikiranmu, dalam batinmu. Syukurilah kondisimu saat ini. Upayakan sejauh kemampuanmu untuk mewujudkan keinginanmu. Maka alam semesta, Allah akan memberikan anugerahnya mewujudkan keinginanmu. Itulah the law of attraction. Di antara kuncinya the law of attraction adalah membangun vibrasi yang positif. Jadi kuncinya ada di getaran tadi. Getaran kita harus getaran yang positif. Ada teori yang menyatakan bahwa getaran yang positif itu antara lain adalah kegembiraan, cinta, kebahagiaan, keceriaan, apresiasi,
rasa syukur. Nah, ini vibrasi-vibrasi positif yang akan menarik hal-hal yang positif di sekeliling kita. Kalau teman-teman merasa hidupku ini kok surem terus ya, hidupku ini rasanya kok sumpek terus, hidupku ini rasanya kok gelisah terus, jangan-jangan memang kita sendiri yang membangun energi, membangun vibrasi getaran yang negatif. Getaran negatif itu kemarahan, kekecewaan, frustasi, rasa bersalah, rasa tersakiti, ketakutan, dan lain sebagainya. Itu vibrasi yang negatif. Kalau kita tiap hari diri kita isinya ini saja, ya getaran kita getaran yang negatif dan akan mengundang juga hal-hal yang negatif. Seperti saya contohkan tadi, ketakutan-ketakutan kita ya akan mengundang hadirnya apa yang kita takuti. Demikian juga frustasi, kekecewaan, kemarahan, ini hal-hal yang negatif, menciptakan getaran yang negatif, mengundang kenegatifan yang sama ke sekeliling kita. Sebaliknya, kalau kita menghadirkan vibrasi-vibrasi yang positif, kegembiraan, rasa cinta, rasa syukur, keceriaan, penghargaan pada orang lain, ya yang kita undang dalam hidup kita itu hal-hal yang positif. Jadi mari kita bangun vibrasi dalam diri kita ini, kita dengan vibrasi yang positif. Hari ini kita sering terjebak dalam vibrasi-vibrasi yang negatif, mungkin karena isi pikiran kita banyak berkutat dengan hal-hal yang negatif, atau kita terseret, terdorong oleh negativitas-negativitas di sekeliling kita. Kemarahan, kekecewaan, kegeraman, kejengkelan, ketakutan, rasa tersakiti, ini vibrasi-vibrasi yang negatif. Mari latihan untuk membersihkan ini semua. Saya sering menyampaikan Allah itu menginginkan kehidupan kita di dunia ini kehidupan yang bahagia. Maka marilah kita hidup dengan bahagia. Caranya apa? Yuk kita hadirkan kebahagiaan itu pertama-tama dalam diri kita. Kita tunjukkan rasa syukur kita terhadap aneka anugerahnya Allah selama ini. Ini akan memunculkan hal-hal yang positif dalam diri kita.